tanaman. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang ditandai adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina. Pada tumbuhan, perkembangbiakan ini bisa dibantu oleh angin, hewan, air, dan manusia. Bagian tanaman yang berperan penting dalam perkembangbiakan generatif yaitu bunga. Perkembangbiakan generatif yang terjadi pada tumbuhan ditandai dengan adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina, maka dari itu cara berkembangbiak ini disebut juga sebagai perkembangbiakan seksual. Pada tanaman biji tertutup, pembuahan didahului dengan penyerbukan, yaitu menempelnya serbuk sari di kepala putik. Perkembangbiakan ini nantinya akan menghasilkan biji. Bagian tanaman ini jika jatuh di tempat yang cocok akan tumbuh menjadi individu baru. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan terdapat di bunga. Setiap tumbuhan memiliki bentuk dan susunan bunga yang berbeda. Namun, umumnya bagian bunga tersusun atas benang sari, putik, mahkota, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Manfaat perkembangbiakan generatif diantaranya yaitu memiliki akar yang lebih kuat dibandingkan perkembangbiakan vegetatif. Jangkauan penyebaran lebih jauh, individu baru yang dihasilkan sangat bervariasi, memiliki adaptasi yang tinggi, dan memiliki batang yang kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menunjukkan bagian-bagian bunga. Pertama mahkota, kedua kepala sari, ketiga tangkai sari, keempat kepala putik, kelima tangkai putik, keenam benang sari, ketujuh kelopak, kedelapan bangkal biji, kesembilan dasar bunga, kesepuluh tangkai bunga. Saya akan menunjukkan pemahaman tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Pertama, perkembangbiakan generatif secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melengketkannya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuhan bulu serbuk sari yang menuju ke ruangan bangkal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruangan bangkal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bangkal biji terjadi pembuahan, yaitu pelemburan serbuk sari, sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik, sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bangkal biji berkembang menjadi biji dan bangkal buah. Kemudian bangkal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfa Nadia Putra. Saya akan menunjukkan proses perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif atau secara kawin. Yang pertama, perkembangbiakan generatif secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik, sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Saya akan menunjukkan bagian-bagian bunga. Ada mahkota, benang sari, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, tangkai sari, kepala sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozahid Nugraha ingin menjelaskan perkembangbiakan secara generatif. Secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan
kepala putih, sel kelamin betina atau sel telur. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain mangga, durian, dan jambu. Pada gambar di atas terdapat bunga yang berkembang biak secara generatif atau secara bagian bunga yang terdapat pada bunga yang berkembang biak secara generatif ialah mahkota, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, kepala sari, benang sari, kepala putik, dan tangkai putik. Dan video pemahaman dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anandia Radisla Genia. Saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan cara pembuahan dan penyerbukan. Perkembangbiakan secara generatif, tumbuhan hanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki organ reproduksi seperti serbuk sari dan kepala putik. Serbuk sari adalah alat reproduksi jantan dan kepala putik adalah alat reproduksi betina pada tumbuhan. Artinya, perkembangan generatif tanaman dapat terjadi melalui perkawinan. Jika tanaman tidak memiliki organ reproduksi, ia tidak dapat mengalami perkembangbiakan generatif. Proses penyerbukan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan secara generatif pasti dimulai dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari atau menempel pada kepala putik tanaman. Jika prosesnya berhasil, maka akan menghasilkan serbuk sari. Biasanya terjadi pada tumbuhan berbiji. Kemudian butir-butir serbuk sari akan masuk ke bakal biji. Pada bakal biji akan terjadi proses pembuahan. Pembuahan adalah proses meleburnya sel jantan. Pada bakal biji akan terjadi proses pembuahan. Pembuahan adalah proses meleburnya sel jantan atau serbuk sari dengan sel betina atau kepala putik. Setelah selesai proses penyerbukan, maka akan menghasilkan bakal buah. Demikian tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahya Afifah. Saya akan menjelaskan perkembangbiakan tanaman secara generatif. Perkembangbiakan tanaman secara generatif ini merupakan salah satu cara perbanyakan tanaman yang berasal dari biji atau bagian tanaman yang sudah dibuahi, atau bisa kita sebut juga perkembangbiakan tanaman yang alami. Biji ini biasanya berasal dari hasil penyerbukan antara putik dengan benang sari. Perbanyakan tanaman secara generatif ini kadang disebut juga perbanyakan yang paling mudah. Hal itu karena proses penanamnya sangatlah mudah, sebab biji dapat berkembang secara alami di alam dengan cara ditanam baik itu di tanah, rock wall, hidroponik ataupun lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasi Ramadhani. Saya ingin menjelaskan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang ditandai adanya pelemburan sel kelamin jantan dan betina. Cara perkembangbiakan ini disebut juga sebagai perkembangbiakan seksual. Pada tanaman biji tertutup, pembuahan didahului dengan penyerbukan, yaitu menempelnya serbuk sari di kepala putih. Perkembangan biakan ini nantinya akan menghasilkan ikat biji. Bagian tanaman ini juga jatuh di tempat yang cocok akan tumbuh menjadi individu baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny Jetisa. Saya akan menjelaskan perkembangan biakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatkan atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke